berbagi praktik baik pemanfaatan AI (Artificial Intelligence) pada pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih pada hadirin dalam kegiatan webinar kali ini. Bapak Ibu, senang sekali saya Irfan Rizky Normawan sebagai moderator dapat menyambut Anda semua pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bahagia semua, semoga kita selalu diberikan dalam keadaan bahagia, senang dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Oke. Pertama-tama, sebelum lanjut ke pemateri dan ada sambutan, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu hadirin webinar kali ini berbagi praktek baik. Persembahan dari SMPN 8 Blitar akan membahas tentang pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI pada pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Pasti tidak asing lagi ya tentang AI sekarang. Beberapa kali menteri terbaru dari menteri itu bilang bahwa AI itu harus bersampingan juga dengan kita, tapi kita tidak boleh terlalu mendalami, sering menggunakan seperti ChatGPT atau sekarang Gemini, tapi kita juga bisa memanfaatkan dalam proses pembelajaran maupun asesmen. Nah, terdapat teknologi pintar yaitu AI atau kecerdasan buatan. Bagaimana AI atau kecerdasan buatan ini dapat kita buat sebagai pendukung kita dalam proses pembelajaran yang kita butuhkan untuk membuat kelas kita lebih menarik, karena cenderung anak-anak sekarang itu lebih suka yang menarik daripada yang cuma itu saja seperti itu. Nah, baik. Ibu Sri Sulistyo Ayani, MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Blitar, merupakan sekolah penggerak angkatan ketiga. Selamat siang Ibu Sulis. Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang Ibu Sulis. Selamat siang. Sudah bisa masuk? Mohon maaf Ibu, terkendala sinyal. Nah, selamat siang Ibu Sulis. Selamat siang. Selamat siang Pak Irfan. Bagaimana? Sudah bisa masuk? Halo Pak Irfan. Sudah bisa masuk, Bu Sulis? Oh iya, terima kasih. Halo Pak Irfan. Iya Ibu, mohon maaf ini terkendala sinyal lagi. Gimana kabarnya Ibu Sulis? Sehat Pak Irfan, Alhamdulillah. Baik, Ibu, tanpa memotong waktu, kami persilakan Ibu untuk menyampaikan keynote speaker untuk kegiatan webinar pada hari ini. Izin waktunya Ibu.
Monggo. Ya, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para peserta webinar yang berbahagia, hadirin sekalian yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar yang bermakna ini. Saya selaku Kepala SMP Negeri 8 Blitar mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam webinar yang bertema Pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI pada pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka. Di era kemajuan teknologi yang begitu pesat ini, pemahaman tentang pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan menjadi sangat krusial. Hadirin yang berbahagia, kita menyadari bahwa AI telah membawa dampak positif yang signifikan dalam dunia pendidikan. Teknologi ini memungkinkan personalisasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa, meningkatkan efisiensi dalam kegiatan akademik, dan memperluas aksesibilitas terhadap materi pembelajaran. AI juga membantu meningkatkan keterlibatan siswa melalui pembelajaran yang lebih interaktif dan memberikan umpan balik secara real time. Lebih jauh lagi, AI memungkinkan pendidik mengefektifkan penyusunan materi pembelajaran serta memberikan akses ke sumber daya berkualitas tinggi. Sistem pembelajaran adaptif ini dapat menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap siswa, menyesuaikan tingkat kesulitan materi, dan memberikan dukungan pembelajaran. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam implementasi kurikulum Merdeka yang mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Webinar ini diselenggarakan sebagai wadah untuk mempertemukan para pendidik untuk bersama-sama mengeksplorasi potensi AI dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Melalui webinar ini, kita akan membahas berbagai strategi dan praktek terbaik dalam mengintegrasikan AI ke dalam proses pembelajaran dan asesmen. Kami berharap webinar ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi para peserta dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi AI untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan webinar ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, webinar pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) pada pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Sulistyo Handayani MPT atas keynote speaker pada siang hari ini. Baik, sebelum berlanjut ke narasumber pada siang hari ini, dengan saya untuk memperkenalkan diri, pemateri pada siang hari ini, beliau bernama
Bapak Niki Priyasa Vicky Yonanda. Tempat tanggal lahir, ini beliau lahir di Blitar 9 April 1996. Pendidikan terakhir, Sarjana 1 Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Negeri Malang. Untuk riwayat pekerjaan, beliau pernah menjadi subjek spesialis Kuiper Indonesia. Sekarang beliau menjadi P3K pemerintah Kota Blitar dan menjadi guru di SMP Negeri 8 Blitar. Riwayat organisasi, beliau pernah menjadi ketua bidang UMK German Universitas Negeri Malang tahun 2016, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik 2017, riwayat pelatihan pernah mengikuti bimbingan teknik informatika SMP oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2024, serta BIMTEK Literasi Digital oleh BPGP Jawa Timur tahun 2024. Oke, mari Pak Vicky sudah terhubung di sini apa belum? Pak Vicky? Iya, halo, Pak Irfan sudah masuk? Selamat siang Pak Vicky. Iya, selamat siang Pak Irfan. Gimana kabarnya Pak Vicky? Pak Vicky ya, kita manggilnya Pak Vicky ya. Iya, baik, selamat siang Pak Irfan. Gimana kabarnya Pak Vicky? Kabarnya baik, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Ini sangat ditunggu dan sangat dinanti. Ini yang tampan sekali Pak materi kali ini. Semoga materi ini menarik untuk kita pelajari dan kita terapkan nanti di lingkungan sekolah kita. Semoga Pak Widi ini berjalan lancar juga penyampaian materi. Baik, sebelum penyampaian kita mulai, nanti ada beberapa sesi yang saya pandu, yaitu sesi pertama nanti akan ada penyampaian materi dari Pak Vicky. Selanjutnya sesi 2 kita tanya jawab. Oke. Untuk Bapak Ibu peserta webinar kali ini, siapkan fokus kalian yang terbaik. Kita sambut narasumber yang luar biasa, Bapak Vicky Priyasa Vicky Yonanda, SPD. Waktu saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan. Selamat siang pada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kan saya sampaikan beberapa materi yang mungkin sudah topik yang memang Bapak Ibu sudah setiap hari lakukan juga, sudah implementasikan juga. Ini kita berbagi saja Bapak Ibu untuk implementasi berbagai praktik baik pemanfaatan artificial intelligence atau AI pada pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum. Baik Bapak Ibu, yang sekarang pakai laptop dan pakai HP, nah sekarang kita akan coba interaksi menggunakan dari slide yang sudah saya siapkan. Oke, saya mau izin Bapak Ibu untuk share screen. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, silakan untuk mengikuti dari HP, Bapak Ibu, silakan klik www.menti.com, lalu masukkan kode 3754106. Silakan, saya tunggu untuk masuk. Kita akan interaktif presentasinya menggunakan Mentimeter. Oke, sudah ada yang join satu, Bapak Ibu, silakan.
Yang lain mungkin bisa join Bapak Ibu. Jadi kalau menggunakan HP bisa jenengan bisa Bapak Ibu klik home, jadi langsung bisa buka Google Chrome. Jadi Zoom sama Google Chrome-nya juga bisa berjalan berdampingan seperti itu. Oke, sudah masuk 4 orang Bapak Ibu. Pesertanya kita ada 50. Oke. Kita tunggu 2 menit lagi. Oke, sudah tambah 6 orang. Jadi Bapak Ibu silakan buka Google Chrome. Jadi buka Google Chrome-nya, lalu ketik menti.com. Nanti di situ ada tulisan enter kodenya. Jadi bisa kodenya untuk masuk di situ bisa. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa ikutan nih interaksi satu sama lain. Jadi kita bisa saling memberikan aksi. Seperti itu. Oke, 1 menit lagi Bapak Ibu. Silakan, ada yang belum join? Bapak Ibu yang menggunakan HP juga masih bisa join Bapak Ibu. Jadi yang bisa bawa HP juga masih bisa join. Nanti pas di tengah-tengah pun juga Bapak Ibu juga masih bisa join. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Oke, oke Bapak Ibu, saya next slide sekarang. Oke, di Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa respon. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Silakan bisa diketikkan di situ Bapak Ibu. Silakan diklik nanti akan muncul di situ. Oke, sudah muncul luar biasa. Alhamdulillah baik, luar biasa. Bapak Ibu yang masih belum join juga masih bisa join ya. Oke, luar biasa. Yes, happy, good, baik. Oke, baik sekali, baik. Ada good, baik sekali. Oke, Alhamdulillah baik. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang mengajar di kelas, Bapak Ibu juga bisa menggunakan namanya adalah Mentimeter di sini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa eh, interaksi dengan siswa di kelas, jadi biar lebih menarik presentasinya. Sudah ya, Bapak Ibu, kita next slide sekarang. Oke, kalau ada 4 pilihan Bapak Ibu, ada nasi uduk, nasi pecel, bakso, sama soto ayam. Kira-kira mana nih yang kira-kira mau pengen Bapak Ibu hapus dari dunia ini? Kalau dikasih kesempatan. Dari 4 ini mana yang mau dihapus Bapak Ibu? Kira-kira mau pilih mana nih? Dari 1, 2, 3, 4, Bapak Ibu pilih hapus yang mana? Silakan di vote. Nah, oke. Nasi uduk ya, tetap yang itu ya, yang pengen dihapus ya. Padahal nasi uduk enak loh. Kok patut dihapus ya? Oke, masih lanjut. Ada soto ayam. Oh, berarti ada yang suka bakso ya, Bapak Ibu ya? Masih ada yang suka bakso. Oke. Oh, masih pengen soto ayam. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa nih eh, interaksi dengan siswa. Nah, ada oh bakso, ada yang suka nggak suka bakso ya? Jadi interaksi di sini Bapak Ibu bisa lebih interaksi dengan siswa, jadi memberikan istilahnya kayak intermezzo atau mungkin istilahnya memberikan eh, break. Ya, jadi kayak ada ice breakingnya dari situ di situ. Oke, berarti pemenangnya adalah nasi uduknya dihapus ya Bapak Ibu ya. Baik. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke asesmen Bapak Ibu. Kira-kira jika diminta untuk membuat soal ujian, lebih memilih mana Bapak Ibu? Untuk kepilihan ganda kah, ganda kompleks, isian singkat, atau mencocokkan? Nah, Bapak Ibu lebih prefer kemana sih kalau bikin soal gitu? Oke, ada isian singkat, baik. Pilihan ganda. Kira-kira lebih banyak mana ya? Oke, satu pilihan ganda kompleks. Oke, pilihan ganda, apalagi Bapak Ibu? Kayak nggak ada yang setuju mencocokkan ya Bapak Ibu ya. Padahal di AKM tuh sudah ada padahal. Lebih prefer ke isian singkat ya Bapak Ibu ya. Oke,
Oh, masih pilihan ganda. Oke, pilihan ganda dan pilihan kompleks. Oke. Ternyata masih suka banyak yang isian ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Berarti lebih prefer untuk isian singkat, Bapak Ibu di sini. Oke, selanjut. Oh, pilihan ganda. Pilihan ganda masih masuk lagi ya. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya, next slide. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kan di tahun ini kan sudah berganti. Nah, kira-kira jika Bapak Ibu kasih kewenangan penuh nih dalam membuat kebijakan pendidikan, kira-kira mau yang diubah apa sih Bapak Ibu? Kalau dikasih kesempatan Bapak Ibu sekarang, mau yang diubah itu apa sih Bapak Ibu? Oke, ada perubahan sistem PPDB. Oke, ada sistem ujian nasional. Nah, ini 4 topik ini hot issue banget sekarang karena memang sedang dievaluasi oleh Kemendikmen sekarang, yang sebelumnya Kemendikbudristek yang sudah dipecah. Nah, sekarang masih jadi hot issue sekarang dari 4 topik ini. Oke, berarti Bapak Ibu prefer ke perubahan sistem BPDB-nya. Baik. Oke. Oh, tidak ada yang ingin merubah kurikulum berarti ya. Optimalisasi kurikulum berarti masih belum ada ya. Berarti lebih ke perubahan sistem PPDB-nya sekarang. Oh, baik. Jadi Bapak Ibu lebih memilih. Nah, untuk webinar kali ini tuh lebih banyak di perubahan PPDB-nya kalau bisa dirubah gitu. Oke. Baik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan saya Niki Priyasa Vicky Yunanda. Saya riwayat pekerjaan saya sebelumnya sebagai subjek spesialis dari Kuiper Indonesia. Jadi Bapak Ibu sebelumnya saya bekerja di startup edukasi, ini namanya startup edutech. Kalau Bapak Ibu tahu Ruang Guru, nah Ruang Guru yang kemarin ngadain Clash of Champions yang rame banget sama kami, rivalnya sebenarnya di Kuiper Indonesia. Sekarang saya juga di PPK, di P3K di Pemerintah Kota Blitar. Riwayat latihan saya kemarin barusan selesai dari BIMTEK Informatika SMP dari Kemendikmen. Kemarin Informatika SMP itu kami dibekali untuk mengajarkan informatika di tingkat SMP agar lebih menarik dan juga lebih sesuai dengan tantangan zaman sekarang. Lalu kemudian ada BIMTEK Literasi Digital, itu dari BPKP Jawa Timur. Kemarin kami sudah melakukan pelatihan dan juga membuat konten digital, Bapak Ibu. Jadi literasi digital sekarang kan memang sedang lagi trennya seperti itu. Dan tren itu akan terus berlanjut hingga tahun depan seperti itu. Nah, selanjutnya. Jadi Bapak Ibu di sini mungkin sudah sering membuat atau menggunakan menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekarang jadi nggak googling lagi. Jadi sekarang namanya adalah pakai AI gitu. Apa sih AI gitu. Tapi Bapak Ibu mungkin lebih kenalnya menggunakan ChatGPT seperti itu. Jadi eh, pengantar dari AI ini adalah, jadi kalau dalam pendidikan AI itu bisa digunakan untuk personalisasi pembelajaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini itu bisa memberikan konten yang sesuai dengan strategi pembelajaran dan kebutuhan individual Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa mencari strategi gimana sih kira-kira untuk menyampaikan materi untuk peserta didik agar lebih efektif. Dan selain itu kita juga adanya diferensiasi, pembelajaran terdiferensiasi yang bisa kita bantu, kita bisa menggunakan strategi tersebut dengan bantuan AI. Kemudian ada umpan balik cepat Bapak Ibu. Jadi umpan balik ini maksudnya adalah kita bisa membuat AI ini memberikan umpan balik atas jawaban dari siswa. Seperti itu. Kemudian ada efisiensi assessment. Bapak Ibu guru di sini bisa membuat asesmen yang sesuai dengan pengajaran Bapak Ibu guru yang inginkan. Kemudian ada peningkatan partisipasi, jadi Bapak Ibu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena AI akan membantu Bapak Ibu untuk merancang gimana sih caranya ketika di kelas ini mungkin ada siswa yang masih kurang dalam literasi atau mungkin masih kurang dalam numerasi. Nah, kita bisa bertanya pada AI untuk strateginya seperti apa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sudah mengerti ya kira-kira AI itu seperti apa, karena setiap hari juga berkutat dengan AI. Jadi kecerdasan buatan itu adalah teknologi untuk memungkinkan mesin belajar dari pengalaman
yang menyesuaikan diri dengan input dan melaksanakan tugas seperti manusia. Jadi AI itu Bapak Ibu, AI itu belajar dulu sebenarnya. Jadi kenapa AI sekarang kok pinter banget ya AI sekarang bisa ditanya. Nah, bertanya bisa langsung muncul. Nah, itu karena dia belajar dulu. Sama seperti kita yang belajar dari TK, SD, SMP, SMA sampai di titik sekarang, AI juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi memberikan belajar dulu lalu memberikan output atau memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia kasih, apa yang dia pelajari sebelumnya seperti itu. Jadi mungkin ada sekarang Bapak Ibu mungkin ada yang oke Google. Nah, itu biasanya Bapak Ibu kan di HP-nya masing-masing kan bisa itu. Lalu ada Siri yang mungkin Bapak Ibu pakai iPhone, lalu juga seperti rekomendasi di platform digital. Jadi Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu pernah pakai Shopee, Bapak Ibu kan masih kasih rekomendasi paling termurah. Nah, itu juga bisa menggunakan AI Bapak Ibu dari situ. Nah, kemudian jadi ini contoh dari generatif AI Bapak Ibu. Jadi contohnya AI itu seperti yang mungkin sudah Bapak Ibu pakai, ada ChatGPT kayak biasanya, lalu ada Gemini atau Gemini bahasa Indonesianya. Tapi kalau orang luar biasanya pakai Gemini cara bacanya. Lalu ada Pictory Bapak Ibu, nanti akan saya demokan untuk Pictory di sini. Jadi Pictory ini Bapak Ibu bisa membuat video berdasarkan dari teks. Jadi Bapak Ibu bisa buat teks dari teks menjadi video seperti itu. Lalu ada OpenAI lagi, itu ada DALL-E dari ChatGPT. Lalu juga Bapak Ibu juga bisa bikin lagu, itu pakai Suno, namanya Suno AI. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan pengen punya mungkin jingle matematika atau apa yang bisa buat ice breaking di kelas juga bisa. Lalu ada juga buat kode seperti itu. Oke, jadi selanjutnya, nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang ChatGPT, nah ChatGPT itu adalah model berbasis AI yang dikembangkan oleh OpenAI. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sudah pernah pakai ChatGPT, pasti juga istilahnya sudah sering menggunakan ChatGPT ini ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita praktek saja ya ChatGPT-nya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu mungkin ChatGPT-nya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul nih biasanya di ChatGPT untuk kegiatan misalkan Bapak Ibu ingin mencari tentang materi pembelajaran seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk di ChatGPT ini berbasisnya adalah teks seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan, misalkan kita mau memberikan materi, misalkan materi pembelajaran IPA. Nah, dari sini Bapak Ibu itu pasti cuman istilahnya akan muncul jawaban yang mungkin masih terlalu umum Bapak Ibu. Jadi istilahnya di sini kita materi pembelajaran IPA. Nah, di sini ChatGPT itu akan memberikan materi secara umum dari IPA sekolah dasar sampai SMP, lalu sampai SMA, kemudian sampai konsep IPA yang paling umum. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan ChatGPT ini kalau bisa harus spesifik Bapak Ibu. Jadi nggak cuma materi pembelajaran IPA gitu aja. Kita coba misalkan materi pembelajaran IPA, kita ketik lagi, materi pembelajaran IPA SMP. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan SMP, maka dia akan lebih fokus lagi Bapak Ibu. Jadi memberikan materi-materi yang sesuai dengan pembelajaran di SMP. Nah, tetapi di sini kita belum tahu nih, materi pembelajaran IPA ini kurikulumnya kurikulum apa? Kurikulum Merdeka, kurikulum KTSP, atau mungkin KBK, atau mungkin kurikulum yang mana seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Berarti ketika kita menggunakan ChatGPT ini, gunakan kata kunci yang benar-benar spesifik. Jadi spesifik dan ChatGPT juga tahu seperti itu. Mungkin kita bisa menggunakan berarti materi pembelajaran SMP kelas 7, misalkan 7, pengukuran dan alat ukur sesuai kurikulum Merdeka. Nah, jadi Bapak Ibu bisa jadi ChatGPT akan lebih detail lagi memberikan jawaban dari yang kita inginkan seperti itu. Nah, jadi lebih
spesifik lagi. Jadi ketika kita menggunakan ChatGPT ini, Bapak Ibu, jadi kalau bisa gunakan kata kunci atau prompt seperti ini, yang saya blog ini namanya adalah prompt. Jadi prompt di sini itu dia bisa lebih spesifik, Bapak Ibu. Jadi eh, Bapak Ibu bisa lebih memudahkan Bapak Ibu untuk memberikan dari eh, hal yang ingin dicari di ChatGPT seperti itu. Nah, misalkan sekarang kita punya kesulitan nih Bapak Ibu. Kita misalkan ada kesulitan ini di sini ada materinya ada banyak Bapak Ibu. Jadi ada satuan turunan, lalu alat ukurnya juga apa, lalu juga banyak sekali di sini yang kita bisa bisa jadikan bahan untuk pembelajaran seperti itu. Nah, misalkan kita ingin lebih spesifik lagi, misalkan di sini, misalkan kita ingin materinya, misalkan kita mau model pembelajarannya mungkin discovery learning. Oke, berarti kita ketikkan di sini materi pembelajaran IPA sesuai kurikulumnya dengan pembelajaran dengan model pembelajaran misalkan discovery learning. Nah, di sini ChatGPT akan memberikan jawabannya sesuai dengan model yang ingin kita capai di sini Bapak Ibu. Nah, jadi model pembelajarannya kita sudah memberikan nih. Jadi Bapak Ibu misalkan bingung, kira-kira materi ini mau saya ajarkan pakai sistem apa ya gitu. Misalkan pakai project based learning atau mungkin pakai problem based learning atau mungkin pakai hybrid learning. Nah, Bapak Ibu bisa nih di sini menggunakan kata kunci yang mungkin lebih spesifik Bapak Ibu. Jadi biar tahu si ChatGPT itu mau jawabannya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu itu bisa lebih fokus dan lebih spesifik ketika mencari suatu bahan. Jadi nggak terlalu umum, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa, nah ini ada model-model learning, ada discovery learning-nya, jadi Bapak Ibu bisa nih untuk membuat materi yang sesuai dengan model tersebut. Seperti itu. Jadi sudah ada sintaks-sintaksnya di sini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa otomatis nih. Nah, ada waktunya, tujuan pembelajarannya juga sudah ada, langkah-langkahnya pun juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu sudah sesuai dengan modul ajarnya, Bapak Ibu juga sudah otomatis langsung bisa bikin seperti itu. Nah, asesmennya juga Bapak Ibu bisa nih di sini. Asesmen yang kita perlukan apa nih di sini? Ada tanya jawab, observasi praktikum, penilaian sumatif dan sebagainya. Jadi sangat membantu kita untuk nggak perlu untuk copy paste dari tugas orang lainnya Bapak Ibu. Jadi bisa langsung menggunakan dari ChatGPT ini secara umum dan secara personal seperti itu. Nah, Pak Vicky, misalkan kita pengen bikin soal, apakah bisa? Gitu. Oke, jadi kita bisa juga nih, Bapak Ibu, bisa membuat soal di sini. Kan ini sudah kita generate ya, kita sudah muncul. Nah, sekarang karena kita sudah generate, berarti kita ketik lagi nih sekarang, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa praktek ya. Nah, jadi di sini misalkan kita ingin berikan saya soal soal dari materi tersebut. Nah, Bapak Ibu, karena di sini sudah spesifik belum dari perintahnya? Belum kan? Berarti Bapak Ibu kasih nih, berikan saya soal. Nah, soalnya kira-kira bentuknya apa? Mungkin pilihan ganda, atau mungkin isian singkat. Jadi Bapak Ibu bisa kasih, mungkin kita isian singkat dulu ya. Isian singkat dari materi tersebut. Nah, karena sekarang ada namanya HOTS, Bapak Ibu, atau HOTS. Bapak Ibu tahu HOTS ya? Jadi High Order Thinking Skill. Nah, thinking skill. Jadi soal-soal yang kita gunakan itu sesuai dengan taksonomi Bloom C4 dan C6. Thinking skill. Nah, jadi Bapak Ibu, karena misalkan kita pengen soal yang HOTS atau C4 sampai C6, berarti silakan Bapak Ibu pilih di sini C4 atau C5 atau C6. Jadi biar ChatGPT juga tahu Bapak Ibu mau seperti apa soalnya. Misalkan kita C4 ya sekarang. Coba C4. Nah, jadi ada nih Bapak Ibu muncul nih soalnya. Nah, ya
Jadi sini ada nih soalnya. Ketika kita mengukur majalah panjang dengan mistar dengan kaliper, kamu mendapatkan hasil berbeda, yaitu 150 pada mistar dan 149,8 pada kaliper. Nah, kira-kira kenapa kok bisa berbeda seperti itu? Nah, berarti di situ kan kita sudah tahu nih, kita pakai level C4, yaitu level analisis, Bapak Ibu. Jadi, siswa menganalisis kira-kira seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi, eh, ChatGPT ini sangat membantu sekali, Bapak Ibu, untuk membuat materi dan juga membuat evaluasi dari uh, bab yang ingin kita belajar di kelas seperti itu. Jadi banyak sekali soalnya, Bapak Ibu juga bisa praktekkan ketika nanti. Jadi intinya adalah soal menggunakan ChatGPT ini, Bapak Ibu harus satu spesifik. Jadi saya tuliskan di sini Bapak Ibu. Jadi keynote-nya adalah satu harus spesifik, spesifik, fokus. Nah, jadi kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh harus tiga hal ini yang digunakan pada menuliskan perintah ChatGPT-nya. Seperti itu. Jadi harus spesifik, terukur, dan fokus untuk menuliskan perintah di ChatGPT. Jadi nggak hanya cuman berikan saya materi tentang IPA pembelajaran fotosintesis. Yang seperti itu. Jadi lebih fokus dan lebih relevan ketika menggunakan ChatGPT ini. Jadi hasil yang diharapkan itu juga akan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Oke. Setelah itu, Bapak Ibu, setelah kita kenal ChatGPT, nah tadi ada ChatGPT, Bapak Ibu, ada DALL-E, ada Whisper, sama Codex. Jadi Bapak Ibu, setelah ChatGPT sudah saya praktekkan tadi, Bapak Ibu juga bisa nih menggunakan DALL-E namanya. DALL-E itu adalah untuk gambar, Bapak Ibu. Jadi ChatGPT ini bisa nih untuk mengenerate gambar. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa nih bikin gambar secara otomatis menggunakan ChatGPT. Seperti itu. Oke, saya praktekkan. Semoga ChatGPT saya bisa ya, karena kalau untuk gambar itu memang, oh ini, ada create image di sini Bapak Ibu. Jadi ada muncul ChatGPT, biasanya di bawahnya ada create image. Nah, jadi create an image, atau mungkin buatlah gambar. Bentar, misalkan, buatlah, buatlah gambar mengenai fotosintesis pada daun. Oh, iya, mohon maaf. Eh, jadi untuk DALL-E ini sebenarnya bisa dipakai, tapi karena ChatGPT saya masih belum bisa, karena harus berbayar untuk generate gambar, jadi Bapak Ibu bisa, uh, saya masih belum bisa menampilkan di sini untuk gambarnya, seperti itu. Jadi bisa nanti Bapak Ibu, jadi ChatGPT itu akan mengenerate gambar yang uh, secara otomatis sesuai dengan apa yang kita pengenkan di sini, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita coba bahas ini, kita coba kita coba pakai uh, bahasa Inggris. Semoga bisa sih. Karena kadang berbeda bahasa pun juga mereka akan beda untuk cara processingnya seperti itu. An eagle, create an image of eagle. Iya, betul. Masih belum bisa. Baik. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi sudah ada DALL-E, kemudian sekarang kita masuk ke, oke. Bapak Ibu masih bergabung ya dengan saya? Oke, Bapak Ibu kira-kira tadi sudah kita belajar tentang prompt di ChatGPT. Coba Bapak Ibu chat tuliskan perintah untuk kita praktekkan di ChatGPT yang sudah saya berikan tadi, harus fokus, spesifik, dan juga harus terukur seperti itu. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan di Mentimeternya untuk prompt yang mungkin kita bisa praktekkan bersama dan kita lihat hasilnya seperti apa.
Ini sudah keluarkan dari Mentimeter, Bapak Ibu? Masih belum bisa. Oke, kita tunggu 2 menit, Bapak Ibu. Oke, kita tunggu 2 menit kira-kira. Oke, 1 menit lagi, Bapak Ibu. Masih 2 orang. Kita bisa nggak apa-apa. Kita bisa praktekkan. Oke, tentang materi pesawat sederhana, baik. Oke, 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 baik, Bapak Ibu. Kita coba satu ya. Kita sudah ada dapat 4 respon dari sini. Kita ada buatkan bahan ajar yang menarik terkait pembelajaran sejarah lokal di Kota Blitar, lalu tentang prosedur teks, lalu ada materi sederhana. Nah, ini sama-sama prosedur ya, berarti kita coba yang satu ini. Oke, buatkan bahan ajar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba masukkan di sini promnya. Oke, buatkan bahan ajar menarik terkait pembelajaran sejarah lokal di Kota Blitar. Oke, oke, kita coba ya. Buatkan bahan ajar yang menarik terkait pembelajaran, oke, terkait pembelajaran sejarah di Kota Blitar. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini ini sudah bagus, sudah spesifik. Jadi kita bahan ajar yang menarik terkait pembelajaran sejarah di Kota Blitar. Jadi dia akan memberikan sejarah tentang Kota Blitar nih Bapak Ibu. Jadi sejarahnya itu lebih ke kotanya gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu mungkin lebih pengen fokus ke makanannya atau mungkin fokus ke suatu tempatnya, Bapak Ibu bisa lebih spesifik lagi ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini memang spesifiknya di Kota Blitar. Jadi akan diberikan sejarah tentang Kota Blitar, mulai dari sejarahnya sampai Presiden Soekarno yang dimakamkan di Kota Blitar seperti itu. Jadi aktivitas belajar ini ada nih di sini. Jadi diberikan kira-kira aktivitasnya seperti apa gitu yang bisa kita gunakan di sini seperti itu. Nah, jadi ada sekaligus juga ada penilaian nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengembangkan dari sini modul ajarnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya misalkan ada ini, ada bagus nih, ada prompt yang bagus di sini. Buat soal pilihan ganda untuk pilihan ganda komplek materi operasi bilangan. Oke, ini nggak bisa di itu ya. Bentar, saya snipping tool dulu. Oke, biar nggak bolak-balik. Oke, kita coba yang satu lagi Bapak Ibu. Tadi ada prompt yang menarik, yaitu buat soal pilihan ganda kompleks materi operasi bilangan bulat untuk SMP dengan mengaitkan tentang kearifan lokal
Kota Blitar. Nah, ini dia muncul. Jadi Bapak Ibu, jadi ChatGPT bisa nih memunculkan kearifan lokal di sini Bapak Ibu. Jadi kearifan lokalnya kalau di sini ada Puncak Gunung Kelut. Jadi Kota Blitar terdapat tradisi unik yaitu Puncak Gunung Kelut yang merupakan tempat perayaan masyarakat. Gunung Kelut meletus tahun 1990 merupakan dan seterusnya. Jadi dikaitkan nih kearifan lokal di Kota Blitar dengan soal matematika di sini tentang operasi bilangan bulat. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan lebih spesifiknya seperti itu. Oh ini, tapi masalahnya bukan pilihan gandanya, bukan pilihan ganda kompleks ya. Di sini pilihan ganda. Nah di sini memang kalau ChatGPT kadang memberikan respon yang juga kurang akurat. Jadi Bapak Ibu selalu pastikan faktanya sudah akurat seperti itu. Karena di sini juga sudah dikasih tahu, ChatGPT can make mistake. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, ChatGPT itu bukan segalanya ya. Jadi selalu cek ChatGPT-nya itu ada error atau tidak seperti itu. Jadi jangan langsung ditembak langsung. Jadi selalu di cross check lagi Bapak Ibu. Nah, di sini muncul juga nih Blitar terkenal dengan uh, motif khasnya. Nah, jadi di sini. Jadi mungkin materinya itu dikaitkan dengan kearifan lokal yang tadi Bapak Ibu. Jadi dengan operasi bilangan bulat. Nah, ini ada perayaan reog yang dilakukan Blitar. Biasanya reog itu di kearifan lokal Jaranan seperti itu. Lalu juga banyak kegiatan pertanian. Nah, kalau di Kota Blitar itu selain pertanian padi juga ada pertanian nanas mungkin atau mungkin ada penghasil telur seperti itu. Jadi bisa dikaitkan dengan inspirasinya itu Bapak Ibu bisa ambil dari ChatGPT seperti itu. Nah, tapi kan di sini bilangan bulatnya kan nggak spesifik mau kelas berapa. Karena ini cuma materi operasi bilangan bulat gitu aja. Ya udah dia akan oh lebih SMP kelasnya kelas berapa gitu. Jadi bisa lebih spesifik lagi Bapak Ibu untuk membuat prompt-nya atau perintahnya seperti itu. Oke, baik. Untuk perkenalan dari ChatGPT Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu ada yang namanya Google Gemini. Nah, kalau Google Gemini ini hampir sama Bapak Ibu dengan ChatGPT. Sebenarnya tidak ada perbedaan mendasarnya. Mungkin yang perbedaan mendasarnya kalau satu punyanya Google, kalau satu lagi punyanya OpenAI gitu aja. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering ya menggunakan dari Google Gemini ini. Jadi Google Gemini ini yang sudah kita pernah gunakan sebelumnya. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung menanyakan seperti ChatGPT di sini. Jadi hampir sama ya Bapak Ibu dari segi tampilan, tidak ada perbedaannya. Sama-sama seperti ini Bapak Ibu juga bisa menggunakan ChatGPT dan Gemini bersamaan Bapak Ibu. Jadi apakah saya harus cuma menggunakan ChatGPT saja? Tidak. Jadi Bapak Ibu bisa nih menggunakan ChatGPT dan juga pakai Gemini. Gitu. Apakah mereka juga saling berkompetisi? Sebenarnya saling melengkapi sih. Kalau Bapak Ibu pengen di ChatGPT kurang yakin, bisa tanyakan ke si Gemini seperti itu. Mungkin misalkan kita kemarin ada berapa banyak huruf I dalam kata misalkan irigasi. Nah, kita juga sama nih Bapak Ibu, kita tuliskan ChatGPT juga sama. Dia pun juga akan mengolah dengan hal yang sama Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi dalam irigasi itu ada 3 huruf I. Seperti itu. Sama juga di ChatGPT. Dia juga terdapat 3 huruf I juga. Jadi fungsinya juga hampir sama Bapak Ibu. Kalau di ChatGPT mungkin bisa munculkan gambarnya. Kalau di Gemini itu saya masih explore apakah dia bisa generate gambar seperti itu. Nah, di ChatGPT dan di Gemini, Bapak Ibu juga bisa nih memasukkan gambar Bapak Ibu. Jadi misalkan gambarnya itu tentang materi seperti ini. Jadi ada di sini ada diagram Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa menanyakan diagram nih di ChatGPT juga. Nah, ada diagram. Di sini misalkan diagramnya ini Bapak Ibu, diagramnya ini itu sebenarnya menggambarkan dari berat badan siswa.
Misalkan berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan 29 kg, kita akan tanyakan sama pada ChatGPT, dan jawabannya adalah, nah, oke. Nah, ini dia perbedaannya kadang. Jadi kadang di ChatGPT, Bapak Ibu bisa nih menanyakan tentang diagram di sini. Tapi di Chat Gemini, di sebelah kanan, nah Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya di sini. Di sini yang berat badannya 29 kg, ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Sedangkan di ChatGPT, itu dia tidak bisa memproses. Nah, terkadang bisa, terkadang tidak. Tapi di Gemini, atau di Gemini, dia bisa Bapak Ibu. Nah, di sini dia. Berdasarkan diagram bata yang kamu berikan, jumlah siswa yang memiliki berat badan 29 kg adalah 5 orang. Nah, sesuai dengan di sini. Ini kan yang apa? Yang 29 orang kan ada 5, jumlahnya ada 5, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan kolaborasi AI ini untuk saling ngecek salah satunya, seperti itu. Jadi nggak cuman di ChatGPT, karena ChatGPT juga bisa salah, Gemini pun juga bisa salah. Jadi sama-sama saling cross-check satu sama lain kalau bisa, seperti itu. Apakah penggunanya gratis? Bapak Ibu, alhamdulillah ChatGPT gratis, Gemini juga gratis. Bapak Ibu bisa menggunakan akun smpbelajar.id untuk mengakses keduanya ini. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu untuk ChatGPT-nya. Oke, Gemini sudah dari sini sudah mulai paham ya Bapak Ibu ya bahwa ternyata banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk AI ini seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah dari Google Gemini Bapak Ibu, kita lanjut ke bentar. Kita maju ke Meta. Jadi kalau yang tadi Gemini, sekarang ada Meta itu dari Facebook Bapak Ibu. Jadi kalau Meta dari Facebook ini itu masih belum tersedia sampai sekarang di Indonesia. Jadi hanya bisa diakses di luar negeri, dan di Indonesia masih belum bisa diakses oleh kita sendiri, oleh Indonesia seperti itu. Jadi saya skip pembahasannya. Kemudian ada Claude Bapak Ibu. Jadi Claude ini sama seperti ChatGPT. Jadi bahasan kita tetap ChatGPT, itu sama seperti Google Gemini tadi dan juga Claude, jadi sama saja Bapak Ibu, tapi dengan perkembangan yang lebih berbeda. Jadi untuk yang Claude itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilan itu hampir sama. Nah, kan? Jadi Gemini lalu ChatGPT itu sebenarnya hampir sama semua Bapak Ibu. Jadi nggak terlalu banyak perbedaannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan ChatGPT atau mungkin gunakan Claude untuk mengakses dari nah seperti ini bentuknya. Jadi bisa nih untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Sama Gemini juga sama, itu juga sama seperti itu. Jadi saling membantu satu sama lain Bapak Ibu, tidak bisa menggantikan. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain seperti itu. Oke, tadi sudah ada Claude, ada Gemini, selanjutnya Bapak Ibu, lalu ada yang namanya adalah Perplexity Bapak Ibu. Jadi kalau Perplexity ini saya praktekkan juga. Jadi kalau Perplexity ini Bapak Ibu, dia lebih canggih lagi karena dia akan menggunakan sumbernya dari mana kita ambil dari situ. Misalkan Perplexity AI-nya. Dari sini Bapak Ibu. Nah, contohnya, oke, dari sini kita ambil contoh, misalkan dari Gemini tadi. Oh, dari Gemini tadi. Oke. Ada berapa banyak huruf I dalam kata irigasi? Nah, dengan kita ambil, itu juga sama Bapak Ibu. Tapi dia prosesnya itu agak lama. Nah, seperti itu. Nah, di sini dia
memang lebih advance, jadi lebih tampilannya memang banyak sekali, nggak sesimpel dari ChatGPT, Gemini sama Claude tadi. Kalau yang Perplexity ini dia dikasih contoh, dikasih langkah-langkahnya. Jadi ada langkah-langkah penyelesaiannya di sini, Bapak Ibu dikasih di sini. Jadi caranya seperti apa, terus diselesaikan seperti itu. Oke, misalkan kita coba cari tentang kearifan lokal Kota Blitar ya, Bapak Ibu. Oke, misalkan berikan saya soal operasi bilangan bulat matematika kelas 7 dengan SMP dengan mengaitkan kita mungkin kearifan lokal Jawa Timur ya, Bapak Ibu. Mungkin kita pengen lebih luas lagi skupannya. Soal pilihan ganda. Oke. Nah, di sini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau di Perplexity, dia akan mencari source-nya diketahui Bapak Ibu. Jadi dia dikasih nih, dia ambilnya dari mana aja gitu. Jadi dia dikasih sumbernya Bapak Ibu. Kalau yang ChatGPT tadi kan kita nggak tahu sumbernya dari mana. Tapi kalau Perplexity di sini, dia bisa ngasih tahu kita, aku ambilnya dari sini loh belajarnya, seperti itu. Dan dia akan generate dari ini, seperti itu. Jadi akan memberikan, nah seperti suhu di puncak Gunung Bromo pada malam hari mencapai 4 derajat Celcius. Sedangkan pada siang hari mencapai 15 derajat Celcius. Berapa suhu perbedaannya? Seperti itu. Nah, ini ada karapan sapi ini, Bapak Ibu. Lalu juga ada tradisi iatnya karo suku Tengger. Nah, ini juga bisa. Lalu ada pembuatan bermadiun. Nah, ini juga bisa nih. Dan memberikan kunci jawabannya di sini. Seperti itu. Jadi ada kunci jawabannya yang bisa langsung Bapak Ibu ketahui. Dan sekaligus caranya dikasih tahu juga. Seperti itu. Jadi ada perplexity-nya. Jadi perplexity itu lebih canggih lagi daripada ChatGPT, Gemini, sama Claude, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi dikasih sumber-sumbernya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nulis jurnal atau mungkin sedang PTK, penelitian tindakan kelas, atau mungkin sedang bikin karya ilmiah, jadi Bapak Ibu bisa dikasih sumber-sumbernya di sini sama Perplexity seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Oke, setelah itu, nah, sorry, bentar. Oh bukan, bukan, bentar. Oh ya, ini. Oke, jadi Bapak Ibu sudah berbelajar dengan Perplexity yang tadi, kemudian sekarang ada Pictory. Nah, ini yang saya berikan materi yang mungkin akan berguna, semuanya akan berguna Bapak Ibu. Jadi ada Pictory AI. Jadi ini Bapak Ibu hanya memberikan deskripsi videonya seperti apa, nanti akan dibuatkan oleh AI tentang videonya. Oke, kita praktekkan ya Bapak Ibu. Kita buka Pictory. Nah, ini sudah saya bukakan Pictory. Jadi Pictory di sini ada tulisan tentang, nah kemarin saya coba tentang fotosintesis. Nah, sekarang kita coba langsung coba text to video. Nah, kan ini sama-sama AI ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu juga bisa nih gunakan ChatGPT untuk membuat skrip dari videonya. Seperti itu. Misalkan kita buat ChatGPT. Berikan saya proses fotosintesis yang sederhana untuk anak SD. Nah, jadi Bapak Ibu ini bisa nih tinggal di copy paste. Nah, ini kan sudah muncul nih promnya. Bapak Ibu bisa lakukan copy paste, kita masukkan ke Pictory-nya Bapak Ibu. Lalu kita Ctrl V. Nah, nanti di sini dia akan membuatkan videonya. Kita tunggu dulu. Nah, Bapak Ibu di sini sudah muncul, lalu kita masukkan ke Proceed. Nah, Pictory AI. Nah, dia akan membuat video berdasarkan teks yang sudah ada Bapak Ibu. Jadi akan otomatis akan membuat video berdasarkan
teks yang sudah kita bikin. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa ChatGPT, Gemini itu saling berkolaborasi satu sama lain seperti itu. Jadi tidak bisa saling menggantikan. Nah, ini dia. Dia akan muncul di sini Bapak Ibu, akan muncul tentang videonya. Nah, ada fotosintesis, lalu seperti ini, berikut langkah-langkahnya. Mungkin ada scene yang mungkin kurang sesuai, itu juga kita bisa ganti Bapak Ibu di sini. Seperti itu. Nah, tapi mohon maaf nih Bapak Ibu, Pictory ini berbayar. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa beli lisensinya, itu di Shopee ada banyak. Silakan dicari, ada namanya PICTORY atau Pictory. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Misalkan kita preview, jadi dia akan menjadi sebuah video. Nah, ini dia. Jadi ada video nih Bapak Ibu bisa menggunakan dari Pictory ini. Nah, jadi langsung dari teks itu bisa digunakan menjadi sebuah video seperti itu. Nah, muncul videonya, mungkin ini kayak langkah-langkahnya seperti itu. Nah, itu tanaman menyerap AK dalam air seperti itu, lalu ada daun menyerap cahaya matahari, kemudian karbon dioksidanya masuk, nah jadi ada stomata. Nah, Bapak Ibu bisa nih lebih dimasukkan gambar yang lebih spesifik juga bisa, seperti itu. Lalu ada klorofil menjadi sebuah energi. Nah, jadi bisa nih Bapak Ibu bisa otomatis menjadi sebuah video dari kata-kata tadi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu edit-edit di CapCut atau mungkin di Wondershare, Filmora, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa langsung edit di sini dan muncul kata-katanya. Seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk dari Pictory ini. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa mau praktek atau mungkin mau langsung habis webinar mau bikin video bisa. Seperti itu. Namanya adalah Pictory Bapak Ibu. Lalu kemudian ada namanya Tici. Nah, ini yang kami juga sering menggunakan Bapak Ibu. Namanya adalah Tici. Jadi Tici ini di sini. Nah, jadi kalau Tici ini berbayar Bapak Ibu 1 bulan itu jenengan Bapak Ibu bayarnya 100.000. Tapi Bapak Ibu bisa dapat banyak di sini. Kira-kira bisa bisa banyak fitur yang bisa kita kembangkan di sini. Misalkan di sini ada lesson plan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat materi kira-kira kelas ini mau belajar apa ya gitu. Namanya adalah TCI, TACHY. Nah, namanya TCI Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau lesson plan, jadi Bapak Ibu pengen membuat perencanaan pembelajaran seperti itu. Bisa adalah science. Apakah topiknya bisa diganti bahasa Indonesia? Bisa. Saya ganti dulu ke Indonesia dulu. Jadi TCI ini bisa mendukung banyak bahasa Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan bahasa Indonesia juga. Seperti itu. Nah, kita masuk ke alat AI, lalu kita masuk ke generator rencana pelajaran. Misalkan, karena saya ngajarnya sekarang itu informatika, mungkin kita cari yang lain aja ya. Mungkin kita coba kelas IPA. Kita subjeknya kita IPA. Tingkatnya kita bisa pilih nih. Misalkan kelas 7 SMP. Nah, 7 SMP. Setelah itu, metodologi mau pembelajaran seperti apa di sini? Ada pembelajaran terbalik, kalau berarti flipped classroom. Kalau pembelajaran praktis berarti ada prakteknya nanti, ada pembelajaran pasif berarti Bapak Ibu pembelajarannya itu lebih ke arah pembelajaran secara ceramah. Bapak Ibu bisa pilih, atau mungkin Bapak Ibu mau metodenya juga boleh seperti itu. Tapi kalau saya biasanya pakai pembelajaran terbalik, jadi siswanya itu harus tahu dulu sebelum gurunya memberikan materi seperti itu. Durasinya kita bisa setting di sini Bapak Ibu, bisa 60 menit untuk 1 kali pertemuan ya Bapak Ibu, atau mungkin 120 menit juga bisa. 20 menit, standarnya itu nggak perlu. Kalau NGSS itu standar luar, disiplin juga nggak perlu. Nah, di sini berikan saya materi mengenai fotosintesis. Fotosintesis untuk kelas 7 SMP. Ini saya model model contohkan saja.
Oke, ketika kita pilih hasilkan, maka yang terjadi adalah, nah ini dia. Jadi kita bisa nih Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa kasih rencana pelajaran juga Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa membuat tujuan pembelajaran juga di sini otomatis sesuai dengan langkah-langkahnya dia juga muncul. Jadi kalau Tici seperti itu. Jadi lebih sama seperti ChatGPT, tapi dia akan lebih memudahkan kita dalam otomatis jadi modul belajar seperti itu. Itu untuk yang Tici. Nah, Bapak Ibu juga bisa nih. Ada aplikasi lain juga Bapak Ibu. Namanya adalah Gamma AI. Jadi Bapak Ibu bisa membuat presentasi dari sini. Ntar saya copy dulu. Gamma AI Bapak Ibu. Jadi di Halo, sini Bapak Ibu bisa membuat PPT. Seperti itu. halo, Nah, ini. Pak Vicky. Ayo cek. Ya, Halo. Ini Pak Vicky, ini oke. waktunya sisa 5 menit lagi. Oh iya, Nanti baik. ada Oke. Baik, Pak Irfan. Namanya adalah Gamma AI, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat presentasi otomatis dari Gamma AI ini, Bapak Ibu. Namanya adalah Gamma AI atau Gamma APP. Jadi Bapak Ibu bisa membuat presentasi, misalkan berikan saya materi anti-bullying. Nah, di sini ada bahasa kita bisa pakai bahasa. Nah, ketika kita klik seperti itu, dia akan ngasih PPT. Nah, itu dia. Jadi otomatis Bapak Ibu akan muncul PPT-nya di sini. Nah, Bapak Ibu bisa langsung panggil continue, maka dia akan membuat sebuah PPT secara otomatis. Nah, ini, misalkan kita langsung generate, dan dia akan otomatis membuat sebuah PPT. Seperti itu. Nah, itu namanya adalah Gamma AI, Bapak Ibu. Jadi, lebih mudah, lebih otomatis, jadi Bapak Ibu nggak perlu copy-paste, langsung bisa bikin presentasi secara cepat. Seperti itu. Ini yang namanya adalah Gamma AI. Nah, patut diingat Bapak Ibu, harus selalu dicek apakah ini benar atau salah, jadi Bapak Ibu perlu untuk di cross-check ulang, seperti itu. Begitu. Baik, begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi banyak sekali AI aplikasi yang bisa kita gunakan, mulai dari ChatGPT, lalu ada Gemini, lalu ada Claude, ada Tici, lalu ada Pictory, ada Gamma AI, banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gunakan, dan banyak hal yang bisa dilakukan dari ChatGPT dan juga AI tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa nih gunakan meningkatkan pembelajaran agar lebih menarik dan juga lebih interaktif untuk siswa. Seperti itu. Mungkin begitu, Pak Irfan, yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Vicky atas materi yang luar biasa pada sore hari ini. Oke. Kali ini kita akan, karena buka sesi pertanyaan, Bos. Ada yang bertanya melalui di obrolan, atau langsung raise hand ya. Raise hand untuk Saya bertanya Pak Irfan. Bu Ani ya. Iya. Langsung. Oke, monggo. Bu Ani. Oke, monggo Bu Ani. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemaparan Pak Vicky tadi tentang AI luar biasa, banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh, terutama tentang penggunaan GPT dan teman-temannya tadi untuk pembelajaran di kelas. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana AI ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, Pak Vicky? Kalau
guru jelas kita memanfaatkannya banyak sekali nggih manfaatnya. Nah, sekarang untuk meningkatkan keterlibatan siswa itu bagaimana? Apakah bisa dalam proses pembelajaran? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Mbak Vicky langsung dijawab nggih. Oh iya, baik. Jadi untuk tadi Bu Ani adalah bagaimana dari AI itu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Bu Ya, Ani ya. nggih. Oke. Jadi kalau AI itu Bapak Bu Ani, jadi untuk keterlibatannya itu jadi eh, ketika Bu Ani menyusun pembelajaran interaktif, jadi lebih ke materinya Bapak Bu Ani. Jadi ketika Bu Ani menggunakan ChatGPT, nah itu Bu Ani dapat jawaban dari ChatGPT yang di yang di istilahnya memberikan saran. Memang bukan langsung ke muridnya, tapi itu sarannya tersebut untuk muridnya Bu Ani. Jadi gurunya itu diberikan aktivitas yang perlu dilakukan oleh siswa. Jadi interaksinya itu memang tidak tidak langsung, tapi melalui aktivitas yang sudah dijawab oleh ChatGPT. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup satu nggih Pak Vicky. Ini karena waktu yang mepet sekali ini tadi. Sebelum menutup acara pada sore hari ini, saya izin menyimpulkan kegiatan pada pematerian praktik baik tentang pemanfaatan AI dalam pembelajaran asesmen pada kurikulum Merdeka. Oke, AI sebagai pendukung pembelajaran tentunya itu digunakan untuk menyesuaikan pengalaman belajar, kebutuhan individu, serta untuk memfasilitasi. Tadi sudah ada beberapa cara penggunaan ChatGPT, Gemini, Victory, Fisik, sama Gamma AI. Ini supaya pembelajaran lebih atraktif, memberikan materi atau pelatihan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kita bisa cek tadi pakai C4, C5 ataupun C6. Kedua, peningkatan asesmen otomatis dan formatif, kita bisa menggunakan cara seperti itu. Terus untuk mempercepat juga penggunaannya, sehingga waktu untuk guru bisa belajar dan memahami kebutuhan siswa yang lainnya. Terus yang ketiga, mendukung kurikulum Merdeka dalam menekankan fleksibilitas dan kemandirian belajar bagi peserta didik. Tentunya mendorong teknologi juga supaya berkembang, siswa untuk aktif dan belajar bersama. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran, lebih menggunakan AI untuk menarik siswa. Sekarang siswa itu gampang teralihkan fokusnya dengan berbagai macam hal. Jadi kita bikin guru-guru sebagai yang inovatif gitu nggih. Terus yang terakhir tentang tantangan dan peluang, meskipun sangat membantu kita, tapi juga kita perlu belajar lagi agar kita tidak terlalu menggunakan AI terus. Kita bisa cross check karena belum tentu seperti catatan dari Pak Fikri tentu itu benar semua. Jadi kita juga harus cross check semua dari apa yang kita cari. Oke. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan dari kesimpulan kegiatan webinar pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pembicara, narasumber, serta Bapak Ibu peserta pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Tak terasa berada di ujung acara. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Edna Rizky selaku moderator webinar pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu. Open Foto bersama kamera. dulu, Bapak Ibu. Open kamera. Open kamera dulu. Pak Vicky, open kamera. Oh iya, Ibu. Foto dulu. Kita foto. Hampir lupa gitu.
Oke. Foto dulu kita. Foto dulu. Oke, sudah ya monggo, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Gunakan kameranya. Oke, 1. Halaman pertama dulu ya Bapak Ibu. Silakan melihat ke kamera. Halaman pertama 1, 2, 3. Oke, halaman pertama ya Bapak Ibu. Oke, halaman kedua Bapak Ibu. Kameranya nggak mau. Oke, halaman kedua sekarang. Oh, kamera nggak mau. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Iya. Oke, halaman kedua Bapak Ibu. Senyum lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Iya, kamera ketiga sekarang Bapak Ibu. Ke terakhir. Karena ternyata 3 halaman Bapak Ibu. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Daftar hadir, Pak Vicky sudah diingatkan ya? Oh ya, Hadir ada di Di obrolan kolom ya. chat. Ada daftar Oke. hadirnya, Pak. Ya Ibu, daftar hadirnya ada di kolom Untuk chat yang ya Bapak Ibu Bapak Ibu. guru dari SMP 8, daftar hadirnya di grup info dinas ya. Dari Ibu, luar bisa dari chat. ya Ibu Haryanti mungkin bisa di Ya, chat ya Bapak Ibu. ya. Baik. Oke. Baik Bapak Ibu, ini saya sudah di copy ya Bu dari yang luar ya. Oke. Ibu sudah Bu Haryanti sudah di copy ya Bapak Ibu? Udah, Sudah. Oke, udah. baik. Nomor lagi diisi. Ya. Oke. Bapak Sanusi juga sudah di copy Bapak? Oke. Baik. Mohon izin Ibu, saya stop untuk recording kali